Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan baru saja menarik perhatian publik ketika disebut walk out saat Presiden Indonesia Prabowo Subianto berpidato di Konferensi Tingkat Tinggi Developing Aid atau KTT D8 di Kairo, Mesir, Kamis 19 Desember 2024 lalu. Mencegah hal tersebut berlarut-larut dan bisa menggiring spekulasi liar publik, Turki melalui duta besarnya untuk Indonesia, Talip Kucukcan, buka suara terkait insiden tersebut. Bagaimana tanggapan Turki? Turki ternyata satu suara dengan Indonesia. Pada Minggu 22 Desember malam, Kucukcan mengatakan situasi sebenarnya sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh Kemlu RI melalui juru bicara Rolian Syah Sumirat, bahwa berdasarkan kebiasaan yang berlaku di forum internasional, masing-masing delegasi berhak menentukan kapan ketua delegasi akan duduk di kursi delegasi atau meninggalkan ruangan. Suatu hal yang lumrah jika para ketua delegasi melakukan banyak pertemuan paralel dalam sebuah forum pertemuan internasional seperti KTT salah satunya, antara lain untuk melakukan pertemuan bilateral dengan ketua delegasi lain di ruangan yang berbeda. Senada dengan penjelasan Kemlu RI, Kucukcan pun menyebut keluar masuk ruang rapat adalah hal yang lumrah untuk pertemuan skala internasional termasuk di forum PBB sekalipun. Delegasi Indonesia tidak bisa berkomentar terhadap jadwal ketua delegasi negara lain yang mungkin nggak bisa hadir sepenuhnya saat Prabowo menyampaikan statement. Kucukcan memastikan Erdogan dan Prabowo telah melakukan pertemuan singkat sebelumnya, menjelang dan setelah KTT. Ia juga menegaskan pertemuan keduanya dilakukan dalam situasi yang sangat bersahabat, termasuk duduk berdekatan pada acara luncheon yang diselenggarakan setelah berakhirnya KTT. Hal senada juga disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin. Menurut Teddy, sesi pertama berlangsung lebih panjang dari jadwal. Sesi yang dijadwalkan pukul 11 sampai 12.30 baru berakhir pukul 14.30. Sesi kedua yang seharusnya dimulai pukul 14 pun akhirnya ikut mulur menjadi sekitar pukul 15. Presiden Prabowo sesungguhnya menjadi pemimpin negara yang mendapat giliran pertama untuk berbicara pada sesi pertama dan kedua. Namun saat makan siang, Presiden Erdogan yang duduk bersebelahan dengan Presiden Prabowo sempat berbincang. Erdogan meminta supaya bisa bertukar jadwal menjadi pembicara pertama karena harus cepatnya meninggalkan KTT. Sebelumnya memang sempat ramai beredar di media sosial narasi Presiden Turki Erdogan walk out saat pidato Prabowo di KTT D8. Apalagi ditambah bumbu-bumbu Erdogan menyenggol kursi Prabowo. Kelihatannya semua narasi itu seolah-olah ingin memanas-manasi keduanya. Padahal jika melihat latar belakang atau hubungan Turki dengan Indonesia, tidak ada alasan Erdogan harus walk out. Beda cerita saat delegasi Turki walk out dalam sidang Majelis Umum PBB saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato. Walk out dilakukan untuk protes politik saat itu. Secara pribadi, Prabowo dan Erdogan bisa dibilang tak ada persoalan. Prabowo bahkan pada pertengahan tahun ini bertemu Erdogan di Turki. Saat itu, Prabowo yang terpilih sebagai presiden masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo juga sempat menyatakan Indonesia menganggap Turki sebagai negara penting, bersahabat, dan mitra dalam kerjasama pertahanan. Hubungan ini harus ditingkatkan dalam rangka membangun rasa saling percaya dan peningkatan kapasitas pertahanan kedua negara. Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana berpendapat secara substansi pun yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidato di KTT D8 bukan hal yang bersifat fundamental yang menunjukkan pertentangan antar kelompok negara Islam. Meskipun dalam konteks ini Turki punya pandangan berbeda dari kebanyakan negara-negara Arab di satu sisi dengan Iran di sisi lain pasca tergulingnya Presiden Suriah Bashar al-Assad. Namun Prabowo sama sekali tidak menyentuh keberpihakan Indonesia atas perbedaan pandangan ini. Sebaliknya, Prabowo meminta agar negara-negara Islam bisa bersatu demi kepentingan rakyat dan kemanusiaan. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.